Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba kali ini kita pada episode yang ke-27 dari ngaji qiraah mubadalah yang dasarkan kepada buku yang saya tulis, yaitu qiraah mubadalah pada halaman 293, yaitu tentang persamaan, perbedaan, dan diskriminasi serta afirmasi, terutama terkait hal-hal yang orang mengasumsikannya bahwa mubadalah itu selalu menyamakan. Padahal seperti yang sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa mubadalah adalah relasi kesalingan dan kerjasama, sehingga persamaan maupun perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu harus sama-sama diketahui, dikenali, dan yang sama tidak perlu dibeda-bedakan, yang berbeda juga tidak perlu disama-samakan. Tetapi untuk saling diketahui, dikenali, dan kemudian dimaksimalkan potensinya agar menghadirkan, memberikan kemaslahatan yang terbaik bagi laki-laki maupun perempuan. Tentu saja kalau dalam arti martabat kemanusiaan adalah kedua-duanya sama-sama hamba, sama-sama khalifah Allah, dan sama-sama makhluk yang keduanya diminta untuk beriman, berislam, dan berperan semaksimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Namun seringkali kita melihat bahwa hal-hal yang sesungguhnya tidak harus dibedakan, itu seringkali dibeda-bedakan, atau bahkan ada hal-hal yang menjadi ciri khas perempuan, dibedakannya itu lebih pada diskriminasi, lebih pada pengucilan, lebih pada tidak memberikan perhatian yang cukup sebagai manusia. Jadi kita tahu misalnya bahwa tentu saja Islam itu pada awalnya ketika hadir dan datang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah sering saya tekankan pada pertemuan-pertemuan pertama, itu merespon kondisi jahiliyah yang pada saat itu sama sekali tidak memberikan perhatian yang cukup kepada perempuan, tidak menganggap kemanusiaan perempuan. Kelahirannya justru ditangisi, tidak diinginkan, bahkan dikubur hidup-hidup. Pernikahannya tidak atas restunya, bisa dinikahkan usia kapan saja, berapa saja, tanpa perlu persetujuannya. Jumlahnya pun bisa berapa saja, tanpa ada tanggung jawab besar bagi laki-laki. Dan ketika sudah dinikahkan juga sangat mungkin untuk diceraikan begitu saja, semena-mena. Ketika hamil juga bisa jadi diceraikan tanpa ada tanggung jawab yang jelas oleh laki-laki. Nah, ayat-ayat Quran, hadis, dan risalah Islam itu sesungguhnya hadir untuk merespon situasi ini, untuk mengembalikan bahwa perempuan adalah manusia yang bermartabat sebagai manusia yang sama dengan laki-laki. Sehingga keperempuanan, mulai dari menstruasi, hamil, melahirkan, itu tidak boleh menjadi penghalang dari derajat kemanusiaan perempuan. Jadi kita tahu misalnya ada sebuah hadis yang sangat penting untuk disampaikan, bahwa berbeda dengan masyarakat Arab pada saat itu yang justru menangisi kelahiran perempuan, merasa malu dengan kelahiran perempuan,
Islam justru hadir untuk memberi penghormatan, memberi kemuliaan ketika lahir seorang bayi perempuan. Salah satu hadis dalam riwayat Tobroni misalnya disebutkan, "Idza wulida lirrajuli ibnatun ba'atsallahu azza wa jalla malaikatan yaqulun." Apabila seorang laki-laki dan kedua orang tua tentu saja lahir darinya, dari mereka berdua, seorang bayi perempuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat-malaikat yang berkata, "Assalamualaikum ahlal bait." Keberkahan untuk kalian semua, wahai keluarga. Yaktanifunaha bi ajnihatihim. Para malaikat itu akan mengepakkan sayapnya kepada bayi tersebut dengan seluruh sayap-sayapnya, sebagai tanda keberkahan, sebagai tanda keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yamsahuna bi aidihim ala ra'siha, dan para malaikat juga akan mengusap-usap kepalanya dengan tangan para malaikat tersebut. Wa yaquluna dha'ifatun kharajat min dha'ifah al-qayyimu 'alaiha mu'anun ila yaumil qiyamah. Dha'ifatun kharajat min dha'ifah. Bayi ini lemah dan dianggap lemah oleh masyarakat, juga keluar dari seorang perempuan yang lemah dan dianggap lemah oleh masyarakat. Nah, karena itu kenapa perlu didukung oleh malaikat, perlu didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat bayi tentu saja dia lemah, bisa saja diperlakukan seenaknya oleh keluarganya. Karena itu datang malaikat, datang titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang lemah ini, yang dianggap lemah ini justru mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi malaikat, dilindungi oleh sayap-sayap malaikat, dan berkata, "Al-qayyimu 'alaiha mu'anun ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang bertanggung jawab terhadap bayi tersebut, memastikan kesehatannya, kebaikannya, makanannya, kehidupannya, pendidikannya ke depan, mu'anun ila yaumil qiyamah, akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat kelak. Nah, ini salah satu penegasan bahwa keperempuanan itu bukan aib. Sesuatu yang dianggap lemah oleh masyarakat tentang perempuan ternyata di mata Allah adalah kuat. Di mata Allah adalah justru bagian dari datangnya malaikat, bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Nah, karena itu ketika pada saat masyarakat Arab justru tidak mengenal istilah akikah kepada bayi perempuan, tidak mengenal syukuran untuk bayi-bayi perempuan, hanya kepada bayi laki-laki, maka Islam melalui Nabi Muhammad SAW mengenalkan pentingnya akikah untuk bayi perempuan. Dan dalam suatu riwayat, akikah ini baik untuk laki dan perempuan bisa 1 kambing. Ada yang mengatakan bisa 2 kambing. Walaupun ada beberapa madhab yang mengatakan 1 perempuan, 2 kambing laki-laki. Tetapi ini hanya satu madhab. Madhab yang lain mengatakan sesuai dengan beberapa hadis, sama saja 1 boleh, 2 boleh. Laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kita berpikir laki-laki 2, maka perempuan juga 2. Kalau kita berpikir laki-laki perempuan 1, maka laki-laki juga cukup 1 sebagai sebuah syukuran untuk akikah tersebut. Nah, saya akan bacakan beberapa atau 1 hadis yang tertulis dalam Muwatta Imam Malik, bagaimana bahwa Imam Malik, guru Imam Syafi'i, lebih cenderung untuk mengatakan bahwa akikah itu sama antara laki dan perempuan, 1 kambing, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmidzi dan juga hadis-hadis yang lain. An Malik an Hisham bin Urwah anna abahu Urwah bin Zubair kana ya'uqu an banihi az-zukur wal inath bisyatin. Jadi Urwah bin Zubair itu membuat
melakukan akikah untuk anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, adalah satu kambing, satu kambing. Qala Malik, al-amru indana fil aqiqah anna man aqqa fa innama ya'uqu an waladihi bisyatin syatin az-zukuri wal inas. Jadi dalam mazhab Imam Malik, tradisi Madinah pada saat itu, semua ulama di Madinah pada saat itu mengakekahkan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, satu-satu. Artinya satu kambing laki-laki maupun perempuan, satu kambing. Walaysat al-aqiqatu biwajibatin, dan hukumnya tidak wajib, walakinnaha yustahabbu al-amalu biha, tetapi tentu saja ini amal yang baik dan disunahkan. Wahya minal amril ladzi lam yazal alaihin nasu indana. Dan akikah dengan satu laki-laki satu perempuan itu adalah dalam mazhab Imam Malik adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh orang-orang dalam tradisi Madinah sampai saat Imam Malik hidup pada saat itu. Faman aqqa an waladihi fa innama hiya bimanzilatin nusuki wadh-dhahaya. Dan barang siapa yang mengakekahkan anaknya, maka itu akikah itu hampir mirip dengan korban, daging korban. La yajuzu fiha aura'u wala ajfa'u wala maksuratun wala maridatun. Tentu saja tidak boleh kambingnya yang cacat, yang tidak bisa melihat, yang buta, yang pincang, dan juga yang sakit-sakitan atau yang tubuhnya ada yang patah dan lain sebagainya. Wala yuba'u min lahmiha syai'un wala jilduha wa yuksaru 'idhamuha, dan tidak boleh dijual setelah disembelih kambing untuk akikah ini, dan tidak boleh juga tidak boleh dijual dagingnya maupun kulitnya. Jadi harus disedekahkan. Wa yuksaru 'idhamuha, dan tidak boleh juga tulang-tulangnya dipatah-patahkan. Wa ya'kulu ahluha min lahmiha wa yatasaddaquna minha wa la yamussu as-sabiyyu bi syai'in min damiha. Dan keluarganya boleh memakan dagingnya, tetapi harus disedekahkan juga kepada orang-orang yang fakir dan miskin dari daging tersebut, dan tidak boleh anak bayi tersebut dikenakan darah dari kambing tersebut. Itu adalah sebuah penegasan dari Imam Malik tentang akikah itu satu-satu, bukan dua-satu. Jadi ini penting untuk menegaskan bahwa sejak pada abad ke-1 pertama Hijriah, keperempuanan dalam Islam itu sebagai manusia jika sama ya disamakan martabatnya. Tidak bisa lagi dibeda-bedakan untuk hal yang memang secara martabat adalah sama. Karena Islam atau Allah Subhanahu wa taala, kita tahu la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat tubuh kita laki atau perempuan, tapi yang dilihat adalah ras kita Arab atau bukan Arab. Tapi yang dilihat adalah qulubikum wa amalikum, keimanan hatinya dan amal pribadi sehari-harinya tentu saja ya. Jadi riwayat Tirmidzi juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ketika mengakikahkan Hasan Husain juga satu kambing maksudnya. Jadi laki-laki satu kambing dan perempuan juga satu kambing. Dalam fikih tentu saja ini salah satu mazhab, karena ada mazhab lain yang mengatakan dua kambing laki-laki, satu kambing perempuan. Tetapi mazhab Imam Malik dan beberapa hadis disebutkan bahwa akikah ini adalah satu perempuan satu kambing, laki-laki juga satu kambing. Jadi akikah ini merupakan bentuk perayaan atas kelahiran manusia yang awalnya hanya manusia laki-laki yang dirayakan, yang dianggap manusia, yang dianggap berhak untuk hidup bermartabat dan berperan secara sosial. Lalu kemudian Islam dengan Quran dan hadisnya juga menegaskan pentingnya merayakan kelahiran perempuan. Bahkan hadis-hadis justru lebih menegaskan lagi kelahiran bayi perempuan akan dihadiri oleh malaikat, akan didoakan keluarganya, akan ditolong ayah dan bundanya oleh malaikat
yang bersedia bertanggung jawab memastikan kelahiran bayi ini hidup secara sehat, terdidik, dan tentu saja menjadi orang yang solehah bagi diri, keluarga, dan umat serta bangsanya. Salah satu hadis lain yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari terkait dengan pentingnya menyambut kelahiran manusia perempuan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'atni imra'atun maha ibnatani tas'aluni falam tajid indi ghaira tamratin wahidatin fa'ataituha faqasamatha baina ibnataiha summa qamat fa kharajat. Aisyah bercerita bahwa ada seorang ibu-ibu atau seorang perempuan yang membawa dua putrinya datang berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu diterima oleh Aisyah. Lalu Aisyah memberinya satu kurma karena saat itu tidak ada makanan. Lalu sang ibu tersebut membelah satu kurma itu menjadi dua, dan separohnya dikasih ke anak yang pertama, separuh dikasih ke anak yang lain, dan ibunya tidak memakannya. Lalu kemudian sang ibu berdiri pergi dan keluar rumah setelah ngobrol-ngobrol sama Aisyah tentu saja. Fadakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahaddastuhu faqala, dan ketika sudah keluar ibu dan dua anak tersebut, lalu masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah menceritakan tentang ibu dan kedua anak perempuan tersebut. Lalu Nabi bersabda tentang orang tua tersebut atau tentang seseorang yang saat itu perempuan yang mau mendidik, mengasuh dan membesarkan anak perempuan. Nabi berkata, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Barang siapa yang mengasuh, bertanggung jawab dan melindungi, yalia itu dari walia menjadi orang yang bertanggung jawab, seperti Al-Qayyimu pada hadis sebelumnya itu. Barang siapa yang mengasuh dan bertanggung jawab terhadap anak-anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, lalu dia tanggung jawabnya itu dilakukannya secara baik, secara benar, secara tentu saja tepat, kunna lahu sitron minan nar, maka anak perempuan tersebut akan menjadi tamengnya dari api neraka, perisainya dari api neraka. Artinya dengan mendidik, mengasuh dan menjadi orang yang baik terhadap anak perempuan tersebut, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi perisai bagi orang yang mendidik dan mengasuhnya kelak di hari kiamat. Ini untuk menunjukkan betapa besar pahala mengasuh anak perempuan, mendidik anak perempuan, laki-laki maupun perempuan. Kalau dalam contoh yang dalam hadis ini, yang mengasuh dan mendidik serta membesarkan adalah perempuan. Bisa jadi single parent, kepala rumah tangga, karena datang sendirian bisa jadi. Tapi intinya adalah tentu terkait dengan peran yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan kalau dalam perspektif mubadalah. Ini riwayat Imam Bukhari dalam Sahihnya, dan juga di hadis-hadis yang lain sama artinya bagaimana Islam itu merayakan kehadiran perempuan, memuliakan kemanusiaan perempuan, dan menghormati martabat kemanusiaan perempuan sebagaimana menghormati martabat kemanusiaan laki-laki. Karena itu tidak benar jika lalu unsur-unsur keperempuanan dijadikan alat narasi untuk mendiskreditkan dan mendiskriminasi perempuan. Tentu saja dalam masyarakat sosial mungkin pandangan-pandangan yang diskriminatif masih ada, dalam arti pandangan yang menyakitkan, mengucilkan, merendahkan, misalnya terkait dengan menstruasi. Kita banyak mendengar bahwa menstruasi adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis.
Nah, padahal kalau kita bicara kotor dan najis, maka apanya yang najis dan kotor? Kalau yang najis adalah darah yang keluarnya karena itu menstruasi, maka tentu saja semua darah adalah kotor dan najis. Tapi tidak hanya darah menstruasi, darah yang keluar di tempat lain juga sama. Kenapa cuma menstruasi yang dianggap kotor, rendah dan jelek? Itu kalau kita besarkan, biasakan ngomong itu, maka itu akan terkait hanya dengan perempuan. Karena laki-laki tidak punya darah haid. Jadi mengungkapkan darah menstruasi kotor dan najis yang dilekatkan kepada perempuan itu adalah contoh bahwa kita merendahkan keberadaan perempuan. Tapi kalau kita membicarakan najis dan kotornya sebagai darah, sebagaimana darah-darah yang lain, maka tentu saja tidak, tapi dengan pandangan yang objektif bahwa darah lain juga harusnya disebut kotor dan najis. Nah, sementara tubuh perempuannya yang sedang menstruasi tidak kotor dan tidak najis, sebagaimana ketika keluar darah dari hidung, dari mulut, dari tangan kalau terluka, atau dan tempat lain. Tetapi jika masih ada pandangan di masyarakat yang menganggap perempuan yang sedang menstruasi itu kotor, dikucilkan, tidak boleh berbuat baik, makanannya juga harus dibatasi, tempatnya harus dibatasi. Ini jauh dari Islam, jauh dari semangat Islam. Kenapa? Karena menstruasi adalah justru darah yang luruh dari ovum, dari asal kejadian manusia, yaitu indung telur, yang jika dibuahi akan menjadi zigot atau menjadi cikal bakal manusia, sebagaimana sperma ketika bertemu, spermatozoa ketika bertemu dengan indung telur akan menjadi manusia. Jadi sebagai manusia, perempuan yang menstruasi itu harus dihormati, memperoleh kehormatan yang sama, tidak dikucilkan, malah justru sebaliknya, ijtihad kita, narasi keagamaan kita harusnya adalah narasi-narasi yang memberi perlindungan ketika perempuan mengalami menstruasi. Begitupun selanjutnya ketika hamil dan melahirkan. Jangan sampai karena menstruasi malah justru memperoleh perlakuan-perlakuan yang akan membuat perempuan menjadi lebih rendah martabatnya sebagai manusia. Apalagi tubuhnya lalu direndahkan sehingga tidak memperoleh akses energi dan lain sebagainya. Ini sama sekali tidak direstui oleh Islam tentu saja, karena jika kita membaca misalnya salah satu ungkapan yang sangat menarik dari Nabi Muhammad SAW ketika Aisyah diminta oleh Nabi untuk mengambil baju dan menyerahkannya kepada Rasulullah di masjid. Lalu Aisyah bilang, inni haidun, saya sedang menstruasi. Kita tahu kebanyakan pandangan orang kalau lagi menstruasi ya perempuan tidak boleh ibadah, tidak boleh ke masjid, sebagai perempuannya, bukan sebagai seseorang yang ada najis yang mungkin akan mengotori yang lain. Nah, karena sebagai perempuan maka dalam keadaan apapun tetap tidak boleh. Nah, sehingga Aisyah pun punya pandangan yang mirip, tidak mau ke masjid dan tidak mau membawa pakaian ketika diminta oleh Rasulullah untuk dibawa ke masjid. Nawilini al-khumrah minal masjidi. Coba ambilkan baju saya dari masjid. Qalat faqultu inni haidun. Lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya sedang haid." Lalu apa jawaban Rasulullah yang sangat revolusioner? Faqala inna haidotaki laysat fi yadiki. Bahwa haidmu itu bukan di tanganmu. Jadi haid itu yang akan membuat najis itu bukan tangannya. Jadi selama Anda bisa pergi ke masjid dan membawa baju itu tanpa mengotori, ya lakukan gitu loh.
Jadi karena Anda tidak mengambil mengambil bajunya itu dengan vagina atau dengan mengotori masjid. Jadi haid itu bukan di otak sehingga tidak boleh berpikir baik, bukan di tangan sehingga tidak boleh menulis dan beraktivitas, dan bukan di kaki, bukan di dengkul, bukan di tubuh, tapi di vagina yang artinya nggak boleh itu hubungan intimnya. Dan tentu sholat dan puasa ya. Tapi intinya adalah ini pernyataan yang sangat revolusioner untuk mengatakan bahwa head itu bukan di tangan. Sehingga Anda tetap berhak untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan tanganmu, dengan kepala otakmu, dengan tubuhmu. Tentu saja harus menjaga diri agar darahnya tidak netes ke berbagai tempat. Jadi mitos kenajisan tubuh perempuan karena menstruasi dengan sendirinya sudah dieliminasi oleh pernyataan Nabi Muhammad SAW bahwa haidmu wahai Aisyah bukan di tanganmu. Itu pernyataan Nabi yang dicatat oleh Sahih Bukhari. Nah, ini penting sekali untuk menyadari bahwa menstruasi itu jangan dipikirkan kotornya sehingga perempuan merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak boleh berbuat apa-apa karena dirinya adalah kotor. Tetapi yang harus dipikirkan adalah bahwa perempuan ketika menstruasi itu sedang mengalami situasi yang normal. Yang secara fisiologis atau biologis memang sedang mengalami kelemahan tertentu yang bisa disebut sebagai sakit, kemungkinan merasakan sakit. Karena itu Quran mengatakannya adza. Wa yas'alunaka 'anil adza. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza. Jadi Allah bercerita bahwa sebagian masyarakat pada saat itu sudah biasa dengan tabu tabu menstruasi. Ketika perempuan lagi menstruasi, banyak larangan yang disematkan, tidak boleh makan bersama, tidak boleh tidur bersama, tidak boleh berada dalam satu tempat bersama. Lalu Quran mengatakan tidak. Semuanya adalah boleh, yang tidak boleh cuma satu, yaitu berhubungan intim melalui vagina. Kenapa? Karena sedang sakit. Nah, qul huwa adza. Menstruasi adalah kondisi sakit. Kata adza lebih tepat dikatakan sakit karena di ayat yang lain juga kata-kata adzan min ra'sihi, adza adalah rasa sakit di kepalanya karena ada kutu dalam kepala tersebut. Karena itu di ayat ini juga sebaiknya atau lebih tepat diartikan kondisi yang memungkinkan perempuan akan merasakan sakit. Nah, karena merasakan sakit, maka para laki-laki diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa'tazilu artinya ya tentu perempuan diberi tempat untuk bisa memulihkan rasa sakitnya. Diberi fasilitas, jangan diganggu, jangan diintervensi, jangan disuruh-suruh yang memberatkan. Agama sendiri memberi kesempatannya untuk tidak sholat dan tidak puasa, apalagi laki-lakinya. Jadi jangan agamanya memberi dispensasi, tetapi suaminya terus membebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang justru akan melelahkan dan membuat perempuan semakin sakit. Nah, ini penting sekali kesadaran bahwa kondisi menstruasi itu bukan kondisi kotor, tapi kondisi sakit. Sehingga laki-laki dan keluarga serta kebijakan masyarakat yang lebih besar diminta untuk empatik, diminta untuk melindungi agar supaya perempuan tidak tambah sakit karena menstruasi tersebut. Nah, ayat ini saya kira juga sama, ayat yang sangat revolusioner ketika saat itu hampir semua peradaban termasuk Yahudi dan Yahudi pada saat itu di pinggiran atau di sekitar Madinah justru merendahkan, melecehkan, mengucilkan orang-orang yang sedang menstruasi. Nah, Islam melalui Quran, melalui Nabi Muhammad mengatakan
Tidak. Tetap boleh makan bersama, boleh minum bersama, boleh tidur bersama, boleh ngobrol bersama, tentu saja, dan boleh beribadah selain yang tidak boleh, hanya karena dikhawatirkan itu akan mengotori tempat-tempat yang lain saat itu. Nah, sementara ibadah lain untuk membaca Quran, untuk berzikir, atau minimal untuk berzikir atau beribadah dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan mengajar, memberi ilmu, atau berkiprah, atau cara-cara lain yang sesuai dengan kondisi tubuh yang mungkin sedang mengalami sakit. Jadi intinya dalam konteks perspektif mubadalah bahwa menstruasi perempuan dan juga pengalaman biologis lain setelahnya, yaitu hamil, melahirkan, menyusui, dan nifas, itu tidak boleh menjadi halangan bagi perempuan untuk bisa menjadi manusia yang bermartabat. Punya kiprah, punya peran, sesuai potensi dan kemampuannya, dan tentu saja karena itu kebijakan-kebijakan yang ada harus memberi fasilitas, memberi energi, memberi cukup ruang dan waktu untuk istirahat, dan sambil bisa tetap berkiprah sesuai potensi dan kemampuannya, yang tidak melelahkan tubuh dan energinya tentu saja. Tapi yang paling penting sekali adalah cara pandang kita, bagaimana agar tidak memandang perempuan yang sedang mengalami peran reproduksinya tidak dianggap kurang manusia, tidak dianggap lebih rendah derajatnya, sehingga tidak boleh melakukan hal tertentu karena kurang kemanusiaannya itu. Nah, itu penting sekali bagi kita semua, sehingga nanti narasi keagamaan, terutama kebijakan-kebijakan politik, pemerintah dan negara serta masyarakat, itu dengan perspektif mubadalah dan keadilan gender Islam yang disampaikan oleh Mbak Nyai Nur Rofiah, itu bagaimana memastikan seluruh kebijakan itu pertama tidak malah menambah perempuan jadi sakit. Yang kedua sebaliknya malah justru memberi kesempatan, memberi ruang, memberi fasilitas kepada perempuan agar tetap bisa menjadi manusia yang bermartabat, yang ketika ingin berkontribusi dengan potensinya masih bisa melakukan sekalipun dalam kondisi sedang melakukan peran-peran reproduksi. Tentu saja sesuai kemampuan, sesuai potensi yang ada, dan demi kepentingan bersama, kemaslahatan bersama, dan keadilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari keluarga tentu saja, individu, laki-laki maupun perempuan. Itulah perspektif mubadalah dalam memahami sesuatu yang berbeda secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Jadi perbedaan tentu pasti ada antara laki-laki dan perempuan. Jangankan laki perempuan, antar laki-laki juga banyak perbedaan satu sama lain. Antar perempuan juga sama, apalagi laki-laki dan perempuan yang biologis dan fisiologisnya tentu mengalami atau memiliki struktur tubuh yang berbeda. Nah, yang berbeda ini dalam perspektif mubadalah tidak boleh dijadikan alat untuk mendiskriminasi, untuk merendahkan, untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau ketidakadilan, atau memperdaya. Nah, sebaliknya, dalam mengenal perbedaan ini, seseorang di antara dua pihak yang memiliki kapasitas lebih ketika berelasi tersebut, misalnya fisiknya lebih kuat, otaknya lebih pintar, uangnya lebih banyak, jabatannya lebih tinggi dan lebih punya wewenang, itu justru digunakan untuk kebaikan, untuk keadilan, untuk memberdayakan bukan memperdaya. Jadi ada 3 syarat kunci dalam relasi mubadalah itu, karena pasti ada perbedaan. Yang pertama, cara pandangnya adalah bermartabat, memandang satu sama lain, dirinya maupun pihak dalam relasinya,
itu sama-sama sebagai manusia yang bermartabat, yang tidak boleh direndahkan atau merendahkan. Nah, yang kedua adalah keadilan atau perspektif bermartabat dan adil. Adil artinya tadi, ketika berbeda kapasitasnya, ketika berbeda posisinya, ketika berbeda kepemilikannya, itu perbedaan ini tidak dijadikan alat untuk diskriminasi, alat untuk hegemoni, apalagi kekerasan. Sebaliknya, melainkan untuk kebaikan dan pemberdayaan. Sehingga semakin cara pandangnya semakin bermartabat. Dan yang ketiga adalah maslahah. Jadi bermartabat, adil, dan maslahah. Bermartabat sama-sama memandang sebagai manusia, adil kapasitas yang dimiliki digunakan untuk memberdayakan, dan maslahah kedua belah pihak, baik ketika kapasitasnya sama maupun ketika kapasitasnya berbeda, yang kurang maupun yang lebih, dua belah pihak berpikir, bertindak, berperilaku menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan untuk dirinya, keluarganya, maupun masyarakat yang lebih luas dengan potensi yang dimilikinya. Tidak dihalangi, tidak diturunkan, apalagi direndahkan dan dikucilkan. Itulah Islam yang kita cintai, yang kita imani, agama yang rahmatan lil alamin untuk laki-laki dan perempuan serta alam semesta, dan agama yang akhlak mulia. Dengan akhlak ini, maka cara pandang kita dan cara perilaku kita antara laki-laki dan perempuan benar-benar kesalingan, kerjasama, dan sinergi satu sama lain. Itulah arti dari perspektif mubadalah. Demikian ngaji kita yang ke-27. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk ngaji qiraah mubadalah yang ke-28 mengenai khitab atau panggilan Islam terhadap laki-laki dan perempuan. Wallahu yarhamuna rahmatan amatan syamilah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.